menganggap politik itu kasar, dari kawan jadi lawan. Ikut-ikutan awalnya mungkin iya, karena di 2014 itu guru politik saya, Bapak Agung Widiade itu berpindah jaket lah gitu. Sanur TV. Nama saya IKD Egy Segel. Usia saya 25 tahun. Saya terlahir dari pasangan Iwayan Segel dan Ibu Seli Latumahina. Bapak saya adalah seorang purnawirawan polisi. Saya lulusan Ilmu Politik Universitas Udayana. Saat ini saya bekerja di Intercontinental Bali Resort sebagai aset manajemen, dan saya juga aktif sebagai kader muda Partai Nasdem di Kota Denpasar. Masuk politik ini saya sebenarnya dari SMA, semenjak saya menjadi ketua OSIS, tepatnya di 2011-2012 saya mengenal Turah Gede Widiade sebagai ketua komite saya, dan saya memang tertarik dengan berorganisasi gitu. Akhirnya saya mengambil jurusan ilmu politik yang awalnya bapak saya sendiri itu nggak menyetujui. Sampai sebelum saya nyari itu, bapak saya bilang kalau mau nyari politik sekarang kamu bayar kuliah sendiri gitu. Saya ngelawan bapak dan saya bilang ya saya akan bayar gitu. Tapi pada akhirnya bapak juga mendukung. Akhirnya bapak juga sekarang suka. Sekarang apa pandangan politik saya itu pasti bapak juga ikut. Kadang-kadang kita sering berdiskusi, dan akhirnya saya memutuskan aktif di Partai Nasdem atas izin keluar bapak juga dan Turah Gede Widiade yang mengajak saya. Di 2017 saya aktif setelah lulus kuliah. Menurut saya politik itu memiliki cita-cita yang mulia sebenarnya, yaitu bagaimana kita mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya semaksimal mungkin, sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Hanya saja memang saat ini oknum-oknum, saya lebih bilang oknum-oknum politik yang sekarang, karena mungkin juga akibat kita anak muda, saya bicara anak muda yang apatis terhadap politik, jadi setiap pemilu saja dia baru peduli dan rasanya ini yang cocok asal coblos atau memilih pemimpin. Nah, inilah yang melahirkan pemimpin-pemimpin atau oknum-oknum yang saya bilang mencoreng apa yang menjadi cita-cita dari politik itu sendiri. Padahal sebenarnya politik itu punya arti yang mulia gitu, dan semua ini dari ketidakpedulian kita gitu. Oknum-oknum ini lahir dari ketidakpedulian kita terhadap politik, karena orang ya itu tadi menganggap politik itu kasar, dari kawan jadi lawan. Dan menurut saya tidak semua profesi itu memangnya ada yang bersih ya. Maksudnya semua ilmu apakah ada yang tidak kasar, apakah ada yang benar-benar bersih. Bahkan profesi lain pun juga ada persaingan, ada yang seperti kasar lah istilahnya. Jadi maka dari itu perlu orang-orang baik untuk masuk ke dalam politik itu sendiri. Jadi saya sebenarnya kalau dibilang ikut-ikutan awalnya mungkin iya, karena di 2014 itu guru politik saya, Bapak Agung Widiade itu berpindah jaket lah gitu menjadi Nasdem, dan saya awalnya ikut dan belum mengizinkan saya gitu untuk memilih partai politik apapun gitu. Dan saya setelah seiring berjalan waktu melihat restorasi Indonesia. Restorasi ini kan artinya mengembalikan nilai-nilai baik yang ada di bangsa ini, yang saat ini sudah mulai luntur. Misalkan
jiwa gotong royong gitu. Sekarang kan kita malah saling mencaci, malah sebagai bangsa kita saling menyalahkan satu sama lain, saling mengadu domba. Jadi saya melihat di Nasdem ini dengan nilai restorasinya, saya harap bisa betul-betul merestorasi Indonesia, khususnya di Denpasar ini. Jadi saya cerita sedikit saya kenapa masuk Nasdem. Awalnya karena jadi komisi saksi Nasdem. Jadi saya baru lulus kuliah lalu diajak untuk menjadi komisi saksi, dan Astungkara waktu itu menjadi yang terbaik gitu, peserta terbaik di Bali dan ternyata juga katanya di Indonesia gitu menurut rankingan. Dari situ saya tertarik dan banyak sekali ilmu-ilmu politik yang saya pelajari di kampus juga diterapkan di Partai Nasdem ini. Biasanya kan orang bilang beda teori, beda praktek. Memang mungkin ada beda teori, beda prakteknya gitu, tapi Nasdem ini sejalan lah dengan apa yang mungkin idealnya diajarkan di kampus saya dulu gitu. Kemudian setelah saya mengikuti di 2018, ternyata Nasdem punya kampus. Nah, kampus ini yang satu-satunya bahkan katanya di dunia partai politik tidak punya kampus partai politik, namanya Akademi Bela Negara, dan saya dikirim mewakili Bali saat itu, dan di sana saya banyak belajar tentang nilai restorasi, politik tanpa mahar, koalisi tanpa syarat, yang itu memang nilai-nilai yang harus kita tanamkan kembali gitu di era sekarang gitu, karena kita kan masyarakat kita ya sudah pragmatis sekali di politik ini, apa-apa duit, apa yang saya dapat gitu. Nah ini yang saya lihat hal-hal baru mungkin, dan kebetulan di ABN itu juga saya keluar sebagai 3 besar di senasional waktu itu 2018. Saya melihat figur ya, pertama figur, karena partai kita ini kan bisa dibilang partai yang mungkin masih baru ya di antara partai-partai lain. Jadi memang figur-figur di Nasdem ini cukup bagus dan kuat gitu, terutama Pak Surya Paloh. Dan beliau kan memang seorang bangsawan dan negarawan. Beliau kata-kata yang saya ingat sekali dari beliau adalah, saya itu kenapa membuat partai bukan untuk menambah pundi-pundi uang saya, bukan untuk menambah anak-anak perusahaan yang ada pada diri saya, tapi saya ingin mengembalikan apa yang sudah negara ini atau bangsa ini berikan kepada saya dan keluarga saya. Ini kan salah satu nilai negarawan yang perlu dicontoh oleh kami juga sebagai generasi muda. Selain itu memang setelah saya mengikuti selama 3 tahun ini, memang anggota dan kader-kader kita ini cukup militan ya, artinya punya semangat dan daya juang yang besar untuk membesarkan partai. Dan terbukti di 2014 kita dapat, contohnya di Kota Denpasar kita dapat 1 kursi, di 2019 kemarin kita dapat 3 gitu. Ini kan artinya kader-kader kita juga punya semangat juang yang tinggi untuk membesarkan partai ini. Tentu saya ingin berkontribusi dalam setiap pembangunan ke arah kemajuan Kota Denpasar. Saya berharap juga sebenarnya generasi muda ini betul-betul mempersiapkan masa depannya, karena kita masyarakat Kota Denpasar ini, menurut saya generasi muda ini sebagai pintu gerbang internasional, dunia internasional untuk Indonesia. Tentu kita harus bersaing di kemudian hari dengan yang adanya pasar global, terus DAMEA,
kita harus mempersiapkan diri itu gitu. Dan saya berharap bisa berkontribusi untuk generasi saya gitu, karena generasi saya adalah generasi yang akan meneruskan atau melanjutkan estafet kepemimpinan di Kota Denpasar, bahkan di Bali dan di Indonesia.